seluruh jamaah Nusratul Hidayah, wabil khusus untuk almarhumah Hajab Khotijah, ini ibunda dari Bapak Haji Zainul Arifin. Semoga Allah ampuni beliau, Allah sayangi beliau, Allah tempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Allah ganti keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, temannya dengan teman yang lebih baik di sana. Amin. Ila hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini kita masih di bab menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya. Pekan lalu kita membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan bab tersebut. Hari ini kita mulai dengan membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan bab tersebut. Insya Allah yang berkenan membaca hari ini Ibu Zainul Arifin. Kepada Ibu Zainul Arifin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tinggalkan apa yang kutinggalkan. Aku tidak bersabda padamu, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu rusak karena banyak bertanya dari dan bertentangan dengan nabi-nabinya. Bila aku melarang sesuatu kepadamu, maka hindarilah, dan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka datangilah semampumu. Hadis riwayat muttafaq alaih. Nggih, betul hadis itu nggih. Nggih, muttafaq alaih. Alhamdulillah. Jamaah yang kami muliakan, ini hadis yang pertama tentang menjaga sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu, karena itu sunnah Nabi, tidak layak ditinggalkan. Banyak orang zaman sekarang itu meninggalkan sunnah Nabi dengan alasan cuma sunnah. Jamaah yang kami muliakan, ini Nabi ini mengatakan kepada kita, umat-umat terdahulu itu rusak karena banyak bertanya. Kemudian mereka juga membantah atau berselisih dengan nabinya. Jadi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh nabinya. Jadi nulayani nabi ini kalau bahasa Jawanya itu. Nulayani, tidak mau mengikuti nabinya sehingga mereka rusak. Hadis ini ada sababul wurudnya. Kalau Al-Quran kan ada sababun nuzul, sebab turunnya. Kalau hadis itu istilahnya sababul wurud. Jadi sesuatu yang melatar belakangi atau menjadi sebab perkataan tadi diucapkan oleh Nabi. Jadi sebab hadis itu terjadi, ada
orang yang namanya Aqra' bin Habis. Ini memang Aqra' ini kepala suku, cuma walaupun sudah masuk Islam tapi kurang berakhlak. Termasuk Aqra' ini yang memanggil Nabi dari luar rumah Nabi dengan berteriak-teriak. Ini Aqra' bin Habis. Ketika Nabi menyampaikan kewajiban haji, beliau menyuruh kaum muslimin untuk berhaji. Kemudian Aqra' bertanya kepada Nabi, apakah setiap tahun wahai Nabi? Nabi diam tidak menjawab. Kemudian Aqra' bertanya lagi, apakah setiap tahun wahai Nabi? Nabi tetap diam tidak menjawab. Aqra' bertanya yang ketiga kali, apakah setiap tahun wahai Nabi? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, jika saya berkata ya, tentu haji akan wajib setiap tahun. Dan kalian tidak mungkin mampu kalau haji diwajibkan setiap tahun. Nah ini banyak bertanya. Istilahnya harusnya orang beriman itu diperintah apa? Yo, langsung sami'na wa ata'na. Kadang-kadang memang ada sebagian orang itu ketika diperintah itu bertanya itu pada akhirnya enggak semangat melakukan gitu. Nah itu ngapunten, itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi tanya-tanya itu kadang alasan untuk tidak mau melakukan. Kemudian di hadis tadi dikatakan sebab rusaknya umat sebelum kalian, ini diantaranya adalah Bani Israel, itu karena banyak bertanya. Sebagaimana ketika terjadi kasus pembunuhan yang ada di surat Al-Baqarah itu. Ada orang kaya yang wafat, terus mereka bertanya kepada Nabi Musa, siapa kira-kira yang bunuh ini? Terus Nabi Musa berdasarkan wahyu Allah menjawab, kalau kepingin tahu potonglah sapi. Terus nanti potong bagian tubuh sapi, terus pukulkan ke mayatnya. Nanti dia akan menjawab siapa yang membunuhnya. Itu kalau dilakukan langsung kan gampang. Wis sapi apapun pokoknya sapi dipotong, terus ditanya, beres. Akhirnya Bani Israel tanya lagi. Maaf, sebelumnya Bani Israel mengatakan atat takhiduna huzwa. Tenane, mosok gitu caranya. Masih enggak percaya. Atat takhiduna huzwa. Apakah kamu mempermainkan kami? Masa begitu caranya? Banyak kok motong apa hubungan nih, gitu maksudnya ya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh. Ya maksudnya bohongi terus menipu. Nah, ini serius, memang itu perintah dari Allah. Kemudian mereka siap, ya oke. Tapi sapinya itu sapi yang bagaimana? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sapinya bagaimana? Terus dijawab sama Nabi Musa, la faridu wala bikr. Tidak tua, tidak juga muda. Jadi tidak tua nemen, tidak juga perawan. Kemampu. Sedengan. Nah, itu kan tambah susah. Iya. Coba tadi sapi apapun langsung kan selesai. Iya. Nah, terus kayak gitu tambah tanya lagi.
Warnanya apa? Sapi Madura. Dijawab sama Nabi Musa, sofro faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Warnanya kuning, nggih. Terus yang melihat itu seneng. Nah kan tambah susah. Kuning yang melihat itu seneng. Nah kalau kuning tok yang melihat nggak seneng, berarti kan enggak. Itu tambah ruwet dewe ini. Mempersulit diri. Tanya lagi. Innal baqara tasyabaha alaina. Ini kami masih bingung. Masih tidak terlalu jelas bagi kami. Akhirnya tambahi lagi kriterianya sama Nabi Musa. Tidak dipakai membajak sawah sapi ini. Tidak dipakai mengairi tanaman. Tidak ada cacatnya. Wis ini sudah. Akhirnya mencari itu susah payah. Iya. Sampai dapat sapi itu dibeli dengan harga seberat sapi itu. Emas seberat sapi itu. Wih. Nah ini ceritanya panjang, silakan dibuka di tafsir. Pokoknya yang punya sapi itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi yang punya sapi itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Itu harusnya nggih, anak-anak kita itu wajib tahu cerita ini. Cerita anak yang berbakti kepada orang tua yang ada di tafsir surat Al-Baqarah tentang sapi. Sapi kan namanya Al-Baqarah nggih. Nah itu sapi itu. Enggak pakai betina, pokoknya sapi saja. Jadi Al-Baqarah itu sapi. Nggih. Nah itu harusnya anak-anak kita itu wajib tahu kisah itu. Kisah yang ada di belakang surat Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah kok dinamai Al-Baqarah? Lagi sapinya ini sapinya siapa? Nah itu. Ternyata yang punya sapi itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Masya Allah. Yeah. Jadi akhirnya mereka mau nuruti itu, nyari sapi dengan susah terus membayar dengan harga yang mahal. Pak repot dewi. Misalnya orang tua nyuruh anak belikan pisang goreng, di mana? Pisang apa? Kayak apa? Toppingnya apa? Wis tambah ruwet. Nah itu Bani Israel itu yang pertama banyak tanya seperti itu. Jadi enggak langsung gitu loh nggih. Jadi susah diperintah. Ada orang itu kan kita itu gemes. Kalau ada orang itu kita merintahnya itu detail. Kadang ada orang itu yang pinter. Ini tolong digarap. Enggak pakai tanya langsung selesai semua. Tolong digarap A. Terus dia malah garapnya A, B, C, D. Ada orang digarap A, disuruh garap A itu harus sedetail-detailnya baru digarap. Itu kan kadang-kadang kita ruwet. Iki servisan HP ini. Servis nang ndi? Sing duwe nomor endi? Oh kadang-kadang kayak gitu loh, terlalu lama. Nah, itu kalau ada bos terus punya anak buah seperti itu ruwet sekali. Gak wayahe mikir ngono aku iki jane. Kadang-kadang begitu bosnya itu. Pokoknya ini selesaikan gitu. Iya. Nah, itu harusnya kita kepada Nabi itu ya begitu. Ada perintah apa dilakukan. Tidak usah terlalu banyak tanya, banyak pertimbangan. Kemudian yang membuat umat sebelum kita itu rusak karena nulayani nabinya. Maksudnya itu tidak patuh dengan nabinya. Nih. Nabinya nyuruh ke selatan,
ke utara. Bani Israil ini termasuk yang begitu di Quran itu. Alam taro ilal mala'i min ba'di Musa. Apakah kalian tahu segolongan orang setelah Nabi Musa? Idz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Utuslah seorang raja. Ya, untuk kami, terus kami berjuang bersama raja tersebut. Setelah rajanya diutus, lu kok ini rajanya? Kami lebih baik dari dia. Nah itu begitu. Terus akhirnya mereka tidak mau berperang, padahal mereka tadi minta diutus raja, terus mereka berjuang bersama raja. Setelah ada raja, tidak mau berjuang. Nah ini nulayani Nabi, itu menjadi sebab kerusakan. Makanya jangan sampai kita itu nulayani Nabi Muhammad. Wis taatlah kepada Nabi Muhammad. Misalnya yang hari ini saya share, ibu-ibu yang solihah itu, itu mensyukuri suaminya. Allah tidak memandang perempuan yang tidak mensyukuri suaminya, padahal masih butuh suaminya, masih butuh lah. Jadi pokoknya selama masih suami, ya idealnya harus disyukuri. Itu ikut saja. Nggak usah pakai suami yang bagaimana dulu Pak Ustadz. Tidak usah pakai seperti itu. Kadang ada anak itu disuruh berbakti kepada orang tua. Orang tua yang bagaimana dulu Pak Ustadz. Terus tidak usah itulah, pokoknya perintah Nabi sudah dilaksanakan. Masya Allah. Karena menentang ajaran Nabi, atau kalau dulu menentang Nabi itu sumber kerusakan. Misalnya perempuan yang kemarin kalau tebar pesona, itu kan sama Nabi disebut pezina. Nah sekarang banyak perempuan tebar pesona. Akhirnya orang yang sudah punya istri lah katut. Ya akhirnya banyak kerusakan terjadi. Kemarin di hadis itu dikatakan perempuan yang keluar dengan memakai wangi-wangian terus lewat depan banyak pria, tujuannya untuk menarik perhatian mereka. Ya, tebar pesona kalau bahasa sekarang, maka dia adalah pezina. Ngapunten, sekarang kita punya tradisi apa itu? Pragawati. Loh, kayak gitu itu kan ya medeni itu. Nah itu harusnya kalau orang Islam itu enggak mungkin melakukan itu harusnya. Ujian. Jadi nulayani atau tidak mengikuti perintah Nabi itu sumber kerusakan. Enggak boleh zina, enggak boleh jajan. Akhirnya penyakit HIV tersebar. Kemarin di Gresik itu 41 perempuan kena HIV gara-gara suaminya jajan. Makanya biar tidak jajan harus dibelikan oleh istri di rumah jajannya itu. Yang banyak jajannya itu di rumah itu. Sampai sudah sampai suaminya begitu. Ya jamaah yang kami muliakan. Terus Bani Israil itu di Quran itu dikatakan kesalahan mereka itu menghalalkan yang haram. Terus ingkar janji. Terus beriman kepada sebagian kitab, ingkar kepada sebagian kitab. Maksudnya itu menerima sebagian ajaran Islam, tidak menerima ajaran yang lain. Kalau masalah sholat oke. Tapi ajaran Islam mengenai menutup aurat
ndak oke. Hmm. Mengenai sholat oke. Zakat ndak oke. Sholat oke. Pembagian waris ndak oke. Nah itu kan menerima sebagian kitab, menolak sebagian kitab. Ya semuanya harus diambil, ndak usah pilih-pilih. Seperti Bani Israel sampai disindir di Quran itu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mengapa kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang lain? Kemudian mereka juga membunuh nabi mereka. Jadi bukan hanya nulayani, sampai membunuh. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, terus Nabi Isa. Mereka juga mengira membunuh Nabi Isa. Tapi dikatakan di Quran, wama qataluhu yaqina. Sebenarnya yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa, tapi sebenarnya menurut mereka membunuh Nabi Isa. Barrafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nah itu Bani Israel itu sampai seperti itu. Makanya kalau bisa ketika kita berhadapan dengan sunnah Nabi, dengan perintah Nabi, itu kalau bisa kita seperti Abu Bakar. Ada buku 40 sahabat Nabi judulnya. Itu 40 sahabat Nabi nggih, itu diterangkan karakter sahabat ini apa, sahabat ini apa, sahabat ini apa. Karakter Abu Bakar itu diterangkan prajurit yang taat. Prajurit yang taat. Pokoknya apapun yang diinginkan Nabi dijalani. Abu Bakar ini ada budak, tolong bebaskan, dibebaskan. Abu Bakar ini ada ini, jalan. Jadi Abu Bakar itu sama Nabi itu paling nurut, paling cinta. Sampai Nabi mengatakan, tidak ada uang yang bermanfaat untukku sebagaimana uangnya Abu Bakar. Ya, sekarang Nabi bilang apa Abu Bakar? Belan. Terus ngajak orang masuk Islam itu banyak sekali Abu Bakar itu. Jadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu 6 kalau tidak salah itu lewat tangan Abu Bakar. 6 itu masuk Islam lewat Abu Bakar. Itu sama Nabi itu sudah. Nurut, patuh sekali. Kalau bisa kita ya semoga bisa begitulah. Sampai semoga kita semua bisa menjadi kesayangan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ini beda loh, umat biasa sama umat kesayangan. Jenengan kadang kan punya anak kesayangan. Itu biasanya yang bagaimana? Yang nurut. Misalnya bapak yang punya istri 4, itu kan ada istri kesayangan biasanya. Rumput Pak Ustadz, rumput. Nah, itu biasanya yang nurut. Sama. Kadang guru itu punya murid kesayangan. Diperintah apapun ingat. Ini perintah Bu Guru 3 bulan yang lalu. Saya masih melakukan. Ini pesan Bu Guru 3 bulan yang lalu saya catat. Itu kan senang sekali itu. Itu senang sekali kalau ada yang seperti itu. Pokoknya saya masih ingat dulu Pak Ustadz berkata begini misalnya. Itu Ustadznya kayak terbang itu. Jadi karena saking itunya menghargai apa yang diajarkan. Ya istilahnya nurut, patuh tadi itu. Sehingga pantas menjadi kesayangan. Misalnya bapak-bapak, Nabi Muhammad tidak pernah nyelatu makanan. Bismillah. Aku tak niru Nabi Muhammad. Misalnya. Kalau begitu ya, Nabi mulai niru panjenengan loh Nabi nggih.
Nah, Amin. itu pantas lah kalau Nabi Semoga. saya. Iku Pak Bejo iku Masya Allah niru aku, niru. Ya pantas menjadi kesayangan Nabi karena kepengen niru semua yang dilakukan oleh Nabi. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada suami jahat itu, kata Nabi Muhammad, perempuan itu harusnya mendekati suaminya sampai suaminya ridho, sampai suaminya jadi baik, atau Allah memberi keputusan berpisah. Tapi selama masih belum berpisah, berarti harus berusaha baik, mendekati, memperbaiki. Nah ini kan kalau diamalkan oleh terutama yang masih muda-muda itu, insya Allah rumah tangganya akan kuat ketahanannya. Jadi kalau kita menjalankan sunnah Nabi itu membawa keberkahan, kalau tidak menjalankan membawa kerusakan. Kita lanjut hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sari'ah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang balik, enak bahasa dan isinya pun meresap. Banyak hati yang tergetar dan mata yang mencucurkan air mata. Kami berkata, wahai Rasulullah, seolah ia adalah nasihat orang yang berpamit untuk pergi jauh atau akan meninggal dunia, maka berilah wasiat pada kami. Rasul bersabda, aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin yang ikhlas dalam memperjuangkan ajaran agama, sekalipun yang memimpinmu adalah budak Habasyah yang kulitnya hitam. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu setelah aku meninggal dunia akan melihat perbedaan pendapat di antara ulama atau pemimpin. Maka hendaklah kamu berpegang pada sunnahku dan kelakuan khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi gerahamu sebagai isyarat bahwa sunnah Rasul dan khulafaur rasyidin itu berhak untuk dipegang. Berhati-hatilah terhadap perkara baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Beliau berkata, hadis tersebut adalah hadis Hasan Sahih. Keterangan ayat Al-Quran dan hadis Rasul serta sunnah para khulafaur rasyidin yang 4 merupakan pegangan bagi orang-orang yang hidup setelah Nabi meninggal dunia hingga hari kiamat. Setiap hal yang bertentangan dengannya berarti bid'ah yang tidak perlu dipegang atau dilakukan, sebab akan menyesatkan diri dan orang banyak. Sudah cukup ayat Al-Quran dan hadis Rasul untuk dilakukan selama hidup di dunia dan akan menyelamatkan di akhirat. Kita tidak perlu tertipu dengan jumlah banyak bagi orang-orang yang melakukan bid'ah, sebab jumlah yang banyak tidak menjamin keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sampun, Ustaz. Ini yang meriwayatkan namanya Irbad bin Sariyah. Beliau ini termasuk sahabat yang menangis karena tidak bisa ikut berperang. Perang Tabuk itu. Jadi tidak bisa ikut berperang karena kurang kendaraan. Itu beliau termasuk yang nangis. Beliau menceritakan pernah suatu kali Nabi itu setelah sholat menghadap ke jamaah, kemudian memberi nasihat. Nasihatnya itu ya sampai membuat sahabat-sahabat terharu, sampai membuat sahabat-sahabat mengira ini nasihat terakhir Nabi.
Jadi nyambung gitu nggih, hatinya Nabi dengan hatinya sahabat itu